Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi tentang mudah memahami tes intelijensi umum untuk ujian CPNS 2023 penalaran logis part 12 atau bagian ke-12. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Semua siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Kesimpulan yang bisa diambil adalah A. Semua siswa baru memakai pakaian hitam putih. B. Ada siswa baru memakai pakaian hitam putih yang memiliki pensil. C. Ada siswa baru memakai baju putih yang tidak memiliki pensil. D. Semua yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Di sini premis mayornya dulu semua siswa baru memiliki pensil. Premisnya sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Kesimpulannya sebagian siswa baru memiliki pensil dan memakai baju hitam putih. Nah, dari sini hal senada. Ya, yang kesimpulannya adalah karena di sini sebagian siswa baru memiliki pensil dan memakai baju putih tidak ada ya. Nah, di sini sebagian itu bisa beberapa siswa baru memiliki pensil dan atau yang memakai baju hitam putih. Dan atau yang ya. Kemudian yang kedua, ada siswa baru memiliki pensil dan yang memakai baju hitam putihnya dan memakai baju putih atau yang memakai baju hitam putih. Kemudian ada siswa baru memakai baju hitam putih dan memiliki pensil atau ada siswa baru yang memakai baju hitam putih yang memiliki pensil. Ada siswa baru memakai baju hitam putih dan atau yang memiliki pensil. Nah, sama tadi ini yang di atas. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah A ya, ada siswa baru memakai baju hitam yang memiliki pensil ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Semua siswa kelas 10 SMA harus memiliki dua jurusan. Jadi harus ada dua jurusan, tidak boleh tidak ya. SMA Negeri Kemerdekaan terdapat jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Lisa adalah kelas 10 SMA Negeri Kemerdekaan. Kesimpulannya adalah A. Lisa memilih jurusan IPA. B. Lisa memilih jurusan IPS. C. Lisa memilih jurusan bahasa. D. Semua siswa kelas 10 SMA Negeri Kemerdekaan memilih jurusan IPA. E. Lisa memilih jurusan IPA dan IPS. Jawab. Pada mayornya semua siswa kelas 10 harus memilih dua jurusan. Jadi harus ada dua jurusan, tidak boleh hanya satu. Kemudian premis minor di SMA Negeri Kemerdekaan terdapat jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Kemudian premis minor yang lain, Lisa adalah anak kelas 10 SMA Negeri Kemerdekaan. Kesimpulannya adalah Lisa memilih jurusan IPA dan Bahasa, atau Lisa memilih jurusan IPA dan IPS, atau Lisa memilih jurusan IPS dan Bahasa. Nah, jadi ada ketiga ini pilihannya. Jadi dari di atas ini yang ada adalah Lisa memilih jurusan IPA dan IPS. Berarti jawabannya adalah E. Lisa memilih jurusan IPA dan IPS. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Putri adalah seorang teller pada Bank X. Bila Putri tidak telat, maka ia dipromosikan. Semua teller di Bank X tidak pernah telat. Kesimpulannya adalah A. Putri adalah seorang teller yang cantik. B. Putri akan dipromosikan. C. Semua teller akan dipromosikan. D. Walaupun tidak telat namun Putri belum dipromosikan. D. Putri tidak dipromosikan. Dan jawab. Premis 1, Putri tidak telat. Premis 2 adalah Putri akan dipromosikan. Jadi premis 3, semua teller yang tidak pernah telat termasuk Putri di dalamnya ya. Di kesimpulannya sebenarnya Putri akan dipromosikan. Kenapa akan dipromosikan? Karena di sini cuma dikatakan jika Putri tidak telat maka ia akan dipromosikan. Bukan semua teller yang ada di bank. Jadi berarti kesimpulannya Putri akan dipromosikan ya, karena dia tidak telat ya. Karena di sini keterangannya semua teller di bank tidak pernah telat, artinya termasuk Putri di dalamnya. Sehingga kalau Putri tidak telat maka ia akan dipromosikan. Kesimpulannya Putri akan dipromosikan, yaitu bagian B ya. Jawabannya adalah bagian B. Kemudian nomor yang keempat. Semua siswa menyukai pelajaran ekonomi, juga menyukai geografi. Semua siswa menyukai pelajaran sejarah, juga menyukai geografi. Sebagian siswa menyukai pelajaran ekonomi, juga menyukai pelajaran sejarah. Kesimpulannya adalah ada siswa yang menyukai pelajaran geografi tapi tidak menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah. B.
B. Tidak ada siswa yang menyukai pelajaran ekonomi dan geografi. C. Sebagian siswa suka ekonomi dan sejarah, tidak menyukai pelajaran geografi. D. Semua siswa menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah, tidak menyukai pelajaran geografi. E. Semua yang menyukai pelajaran geografi pasti menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah. Kita jawab B itu, pernyataan P atau premis B itu semua siswa menyukai pelajaran ekonomi juga menyukai pelajaran geografi. Kemudian Q, semua siswa menyukai pelajaran sejarah juga menyukai pelajaran geografi. Dan R itu sebagian siswa menyukai pelajaran ekonomi juga menyukai pelajaran sejarah. Ada siswa yang pilihannya ada siswa yang menyukai pelajaran geografi tapi tidak menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah. Ini salah ya. Karena jelas harus menyukai dua mata pelajaran. Ya, itu yang perlu. Kemudian B, tidak ada siswa yang menyukai pelajaran ekonomi dan geografi. Jelas salah juga karena jelas pada pernyataan P. Nah, ini kan jelas. Kemudian C adalah sebagian siswa yang suka ekonomi dan sejarah tidak menyukai pelajaran geografi. Nah, ini benar karena jelas pada pernyataan R, artinya sebagian saja yang menyukai pelajaran geografi karena sebagian hanya menyukai ekonomi dan pelajaran sejarah, dan di situ keharusannya cuma dua ya. Ya, dua saja. Nah, itu. Kemudian yang bagian D juga salah. Semua siswa menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah tidak menyukai pelajaran geografi. Salah juga karena tidak jelas tertera pada R bahwa sebagian saja ya, bukan semua. Bagian E, semua yang menyukai pelajaran geografi pasti menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah. Salah juga karena hanya sebagian siswa yang suka ekonomi dan sejarah di sini. Jadi semua yang menyukai geografi pasti menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah, padahal di sini lainnya. Pelajaran ekonomi dan sejarah ini lain, sebagian siswa, bukan semua. Nah, ini juga sebagian siswa saja yang suka ekonomi dan sejarah. Untuk nomor yang keempat. Jadi jawabannya benar adalah C, sebagian siswa suka ekonomi dan sejarah tapi tidak menyukai geografi. Ya, karena sebagian saja yang suka itu, berarti karena dua pelajaran, maka yang geografi tidak disukai karena ekonomi dan sejarah yang disukai. Suka dengan videonya? Like dong. Nomor yang kelima. Dari beberapa premis, bila hari panas Akmal tidak memakai topi, 2 Akmal tidak memakai topi atau ia memakai payung, 3 Akmal tidak memakai payung. Kesimpulan yang tepat adalah A, hari panas, B, hari tidak panas, C, Akmal memakai topi, D, hari panas dan Akmal memakai topi, E, hari tidak panas dan Akmal memakai topi. Kita jawab B, hari panas ya, pernyataan B. Kemudian kita misalkan ya, ini B, hari panas, kemudian Q, Akmal memakai topi, kita misalkan. R itu adalah ia memakai payung, maksudnya Akmal ini ya. Nah, kemudian P maka Q itu artinya hari panas, maka Akmal memakai topi ya. Itu P yang Q-nya. Nah, kemudian yang pertama yaitu di sini tidak Q atau R, berarti tidak Q itu Akmal tidak memakai topi. Kalau Akmal memakai topi berarti Q-nya tidak memakai topi, atau Akmal tidak memakainya, dan ini Akmal memakai payungnya, berarti Akmal tidak memakai topi dan ia memakai payung. Nah, dari sini kita bisa lihat yang kedua lagi, minus apa, karena Q atau R itu ekuivalen dengan Q maka R. Nah, Q maka R. Dari sini hasilnya ini adalah di sini dikatakan tidak Q atau R, maka ini ekuivalen dengan Q maka R. Di sini tidak R, yang tadi Akmal tidak memakai payung. Ini pernyataan ketiga ya, Akmal tidak memakai payung. Nah, ini silogisme ya. Jadi kita pakai premis 1, kita P maka Q, kemudian premis 2 Q maka R dari sini ya. Maka kesimpulan konklusinya itu adalah P maka R. Jadi P maka R di sini. Konklusi. Jadi P maka R. Nah, dari sini lagi kita lihat bahwa P maka R itu identik ya, atau ekuivalen dengan tidak R maka tidak P. Ini implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya. Maka karena di sini dikatakan tidak R, untuk di sini tadi yang ketiga tidak R, maka pasti kesimpulannya tidak P. Berarti tidak R itu dia tidak memakai payung ya. Akmal tidak memakai payung, maka di sini tidak P itu hari tidak panas. Kesimpulannya hari tidak panas. R maka tidak P jika ia tidak memakai payung, maka hari tidak panas. Maka kesimpulan yang tepat itu adalah tidak P, yaitu B, hari tidak panas. Nah, jadi di sini memang harus kita pelajari
tentang ekuivalensia supaya nanti kalimatnya kita bisa tebak yang ini yang benar. Nah, seperti ini, P maka R itu sama nilainya, atau tabel kebenarannya itu sama dengan tidak R maka tidak P. Sedangkan di sini tentukan bahwa Akmal tidak pakai payung, berarti tidak R. Kesimpulannya pasti tidak P karena ini adalah ekuivalen ya. Jadi tidak R tidak pakai payung, dan P hari tidak panas. Maka tidak R maka tidak P, jika ia tidak pakai payung maka hari tidak panas. Jadi kesimpulannya itu bahwa harinya tidak panas. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Adab didahulukan, kemudian ilmu. Jika hanya ilmu yang dijunjung tinggi, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Abdul Qadir Al-Jailani. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.